Saudara, dalam sepekan ini banyak sekali informasi-informasi yang langsung berhubungan dengan masyarakat, sorotan-sorotan terkait dengan berbagai hal yang terjadi di masyarakat. Dan fokus redaksi untuk pekan ini menyoroti terkait dengan hasil penilaian yang dirilis oleh Ombudsman Republik Indonesia mengenai kepatuhan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Saat ini pemerintah Provinsi Kalimantan Timur oleh Ombudsman RI berdasarkan hasil penilaian ditempatkan pada posisi urutan ke-21 dengan kategori sedang atau kategori kuning. Mengapa hal ini bisa terjadi? Sebelum nanti kita akan berbincang dalam fokus redaksi bersama dengan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Timur, kita lihat terlebih dahulu cuplikan informasi yang sudah kami tayangkan dalam sepekan. Penilaian kepatuhan standar pelayanan publik kembali dilaksanakan Ombudsman RI pada akhir tahun 2022. Ada 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota, dan 415 pemerintah kabupaten yang dinilai. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masuk zona kuning dengan tingkat kepatuhan sedang kategori C. Bersama sejumlah kabupaten kota lainnya seperti Kota Bontang, Kabupaten Berau, Kutai Barat, Pasir, Kutai Timur, Mahakamulu, dan Penajam Pasir Utara. Sementara pemerintah Kota Samarinda, Balikpapan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara masuk kualitas tertinggi dan tinggi. Pada hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik secara nasional tahun 2022, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berada di peringkat 21 dengan nilai kepatuhan 77,23. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Timur, Kus Haryanto, menyampaikan saat ini Ombudsman terus melakukan penyempurnaan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik. Penilaian diperluas kepada pengukuran kompetensi penyelenggara, pemenuhan sarana dan prasarana, standar pelayanan, serta pengelolaan pengaduan. Kus Haryanto juga menegaskan bahwa hasil penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman validitasnya sangat terjamin. Hasil penilaian pelayanan publik dari Ombudsman ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pengawasan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Imade Kertayasa, Junaidi dari Samarinda melaporkan. Ya saudara, tadi informasi terkait dengan penilaian hasil kepatuhan terhadap pelayanan publik pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadi sorotan dalam fokus redaksi pekan ini. Untuk mengetahui sebenarnya mengapa pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sampai di tahun 2022 masih mendapatkan penilaian dalam kategori C seperti yang sudah dipaparkan atau diinformasikan dalam liputan tadi. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Kus Haryanto. Pak Kus, terima kasih sudah bisa menerima kami begitu terkait dengan kami ingin mendapatkan kejelasan terkait penilaian, hasil penilaian yang sudah dirilis oleh Ombudsman RI di tahun 2022, tepatnya akhir tahun kemarin begitu. Sebelum masuk ke pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kenapa sampai bisa mendapatkan kategorinya itu kuning gitu ya, kategori C begitu, bisa dijelaskan terlebih dahulu, kita edukasi kepada masyarakat. Sebenarnya penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman ini bagaimana Pak Kus terkait dengan pelayanan publik? Ya, baik. Ombudsman selaku lembaga pengawas pelayanan publik ya menggunakan dasar Undang-Undang Layanan Publik, Undang-Undang 25 tahun 2009, yang di situ mengamanatkan bahwa penyelenggara layanan publik itu harus memenuhi standar pelayanan publik sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang tersebut ya. Nah, dengan Undang-Undang 25 tersebut, Ombudsman membuat parameter pengukuran seberapa tingkat kepatuhan penyelenggara layanan publik itu untuk memenuhi atau mematuhi standar pelayanan publik yang sudah diamanatkan di dalam undang-undang, termasuk di pemerintahan daerah maupun kementerian dan lembaga gitu. Survei pemenuhan standar pelayanan publik itu kita lakukan setiap tahun, gitu kan. Kemudian ini selalu berkembang. Kalau sebelumnya
kita tidak melakukan survei untuk seluruh populasi pemerintah daerah kabupaten kota di Provinsi Kaltim, tetapi masih istilahnya semacam edukasi ya. Jadi kita lakukan pendampingan, kemudian kita survei, yang sudah hijau kita tinggalkan gitu kan, kita survei ke pemerintah daerah yang lain. Jadi nggak disurvei lagi yang hijau? Ya, itu sebelum tahun 2020. Jadi memang dulu pernah Pemprov Kaltim itu memiliki nilai hijau ya di tahun 2016 gitu kan. Setelah itu kita beralih ke pendampingan ke kabupaten kota yang lain dan cukup meningkat sebenarnya, ada peningkatan lah. Karena ini juga yang diminta oleh Bappenas bahwa kita harus melihat skor dari tahun ke tahun itu peningkatannya seperti apa. Sebenarnya indikator penilaiannya itu gimana Pak Kus? Apakah ada indikator khusus yang dimiliki? Nah, sebenarnya pada awal survei kami itu parameternya itu cuma satu, yaitu standar pelayanan publik. Di mana ada maklumat layanan, kemudian ada sarana prasarana yang nyaman dan itu ramah untuk difabel seperti itu, sarana prasarannya juga memenuhi. Nah, kemudian di tahun 2022 ini kita tambah parameternya dengan melihat input, proses, output, dan pengelolaan aduan di penyelenggara layanan. Karena pengelolaan aduan itu menjadi salah satu amanat juga yang harus dipunyai oleh penyelenggara layanan. Jadi kalau masyarakat mengalami keluhan itu bisa langsung mengadu, menyampaikan keluhannya kepada penyelenggara. Kalau itu tidak terselesaikan, baru bisa menyampaikan laporan kepada Ombudsman. Konsepnya seperti itu ya. Sudah ada lapor SP4N itu yang sebagai satu-satunya lembaga aplikasi untuk masyarakat menyampaikan aspirasi maupun aduan gitu kan. Nah, ini belum semua juga aktif dan terhubung dengan lapor SP4N untuk pengelola aduannya gitu. Pak Kus, saya ingin melihat Pak Kus. Tadi kan Pak Kus sempat menyinggung ya 2016 pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sempat hijau. Kemudian perkembangannya setelah itu sampai dengan 2022. Tadi kan sekarang sudah mulai ada penambahan indikator dan lain sebagainya. Kalau melihat pergerakan dari angka sendiri, Pemprov Kaltim ditempatkan pada urutan ke-21 secara nasional. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilainya gimana Pak Kus? Penilaian sebelumnya ini kebetulan pas transisi ya di 2021 itu ada permasalahan mengenai pengelolaan PTSP di Kalimantan Timur yang cukup terganggu pada saat itu. Jadi ada transisi perbaikan di proses PTSP di Kalimantan Timur sehingga nilainya menjadi berkurang. Jadi masih kuning pada saat disurvei di tahun 2021 gitu. Nah, di tahun 2022 ternyata masih kuning karena memang meskipun sudah ada perbaikan di PTSP, kami meningkatkan tadi itu ada 3 parameter tambahan yang yang akan kami nilai dan itu sudah kita sampaikan jauh hari sebelumnya juga, tetapi memang skornya memang belum tinggi. Pertama mengenai input ini terkait dengan pemahaman petugas layanan itu seberapa mereka memahami tentang standar pelayanan itu sendiri gitu. Kalau petugas pelayanannya tidak memahami, kita akan sulit untuk mencapai standar pelayanan minimum atau standar pelayanan prima bahkan gitu loh. Jadi faktor petugas pelaksana penyelenggara layanan ini kita masukkan ke dalam parameter survei untuk tahun 2022. Kemudian untuk prosesnya sama dengan tahun yang lalu, yaitu standar pelayanan publiknya, kemudian sarana prasarana di situ. Yang ketiga itu adalah PPM-nya, persepsi penilaian maladministrasi dari masyarakat. Masyarakat menilai penyelenggaraan layanan di pemerintah daerah ini seperti apa. Ini yang dilakukan oleh Ombudsman dengan langsung mewawancarai masyarakat? Betul, ya demikian. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang keempat itu mengenai pengelolaan aduan di penyelenggara layanan itu. Ada atau tidaknya, ada atau maksimal tidak, atau tidaknya ya begitu betul, ya? semacam itu. Kalau sejauh ini angka 77,23 yang didapatkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur itu dalam kategori yang seperti apa kalau kita jabarkan, Pak Gus? Kelemahan di pemerintah daerah kita ini masih 2 tadi, yang agak perlu perhatian dari kepala daerah, yang itu pertama tentang kapasitas kompetensi dari petugas, dan yang kedua itu pengelolaan aduannya. Ini kecakapan petugas gitu ya? Ya betul, dan pengelolaan aduan ini yang
agak masih kurang gitu ya. Nah, skor 77 ya. 77,23. 77 itu sebenarnya sudah akan menuju ke B ya. Kalau 82 itu sudah B sebenarnya. Tinggal 5 poin saja. Dan itu kekurangannya memang di dua parameter yang tadi itu. Ya semoga di tahun depan kita bisa lebih ada atensi dari pemerintah daerah supaya meningkatkan sektor dua hal itu. Apakah ada secara mendetail menyebutkan di bagian mana, OPD mana, atau dinas mana di Provinsi Kalimantan Timur, Pak Kus? Oh ya, yang selalu kita lakukan survei itu pasti di Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Kesehatan beserta puskesmas atau rumah sakit yang milik pemerintah daerah, kemudian Capil, kemudian satu lagi itu di pertanahan. Oh, pertanahan ya. Ini yang langsung bersinggungan Ya. lebih kental ya dengan masyarakat ya. Kita tambah lagi satu di tahun 2022 itu Dinas Sosial. Dinas sosial. Yeah. Nah, di Dinas Sosial ini ternyata memang belum siap. Di tahun 2021 itu kita sudah sampaikan kepada pemerintah daerah bahwa memang kita sudah melakukan survei di 10 kabupaten kota dan provinsi, tetapi dinas yang kita survei baru sebagian, sampel saja. Yang utama itu layanan dasar itu kan kesehatan, pendidikan itu kan. Itu selalu kita kemudian PTSP, maaf tadi agak kelupaan. Ada PTS, Dinas Pendidikan, Kesehatan, PTSP, kemudian Capil gitu kan. Nah, sekarang kita tambah lagi Dinas Sosial gitu kan yang sangat berhubungan dengan masyarakat, dan ternyata itu juga belum siap gitu loh. Saya khawatir juga nanti kalaupun disurvei di seluruh dinas itu skornya juga tidak memuaskan kita gitu. Pak Kus, pertanyaan terakhir saya di Fokus Redaksi, Pak Kus. Dengan adanya hasil penilaian survei ini kepada pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi, setelah hasil survei ini muncul, tindak lanjutnya apa, Pak Kus? Ya, survei ini kan akan kita lakukan setiap tahun, ya kan. Kemudian pemahaman petugas, kemudian standar pelayanan serta pengelolaan aduan yang utama ini akan kita selalu dorong gitu kan. Ini juga bukan merupakan program di perwakilan Ombudsman Kaltim saja, tetapi ini nasional, dan itu juga sudah bekerja sama dengan kementerian yang lain, seperti kita mendorong lapor SP4N itu sebagai kanal untuk menyampaikan aspirasi dan aduan itu dikelola oleh 3 kementerian. Pertama Kantor Staf Presiden, Kementerian PAN, kemudian Ombudsman gitu kan. Sekarang ditambah dengan Kominfo dan Kementerian Dalam Negeri untuk berpartisipasi supaya mengelola lapor SP4N ini lebih baik, supaya aspirasi masyarakat itu bisa dikelola dengan baik, aduannya juga dikelola dengan baik, sehingga dari masukan-masukan aduan keluhan masyarakat itu perbaikan yang harus dilakukan itu jadi makin kentara gitu kan. Ya, jadi harapannya pengelolaan aduan itu jangan dianggap sebagai sarana pembuka aib, tetapi justru sebagai hadiah partisipasi masyarakat untuk memberitahu kekurangan-kekurangan apa saja yang ada di dalam penyelenggaraan layanan publik yang kita lakukan. Evaluasi dampak ada penilaian ini sudah terlihat, Pak Kus? Ya, skornya itu kan ada yang naik turun memang ya. Jadi salah satu bentuk evaluasi penyelenggaraan layanan publik ini memang dengan adanya survei kepatuhan ini yang kemudian nanti akan ditingkatkan menjadi opini penyelenggaraan layanan publik. Jadi seberapa besar kualitas penyelenggaraan layanan publiknya, kemudian tingkat maladministrasinya itu tinggi atau rendah, itu nanti kita akan bisa ketahui semua. Pak Kus, kalau masyarakat mau mengakses, mau melihat gitu kan, ini biar keterbukaan informasi publiknya dapat ya, nilainya berapa, kemudian pada kategori di bagian mana, kemana masyarakat bisa? Langsung saja di website resmi Ombudsman, ombudsman.go.id, atau kalau di perwakilan Kaltim itu juga ada Instagramnya juga, Ombudsman Kaltim. Jadi di situ ada rekapan. Kalau di Instagram kan cuman rekapan gitu ya. Kalau yang detailnya itu di ombudsman.go.id, di bagian pemberitahuan atau dokumen itu nanti ada hasil laporan survei kepatuhan tahun 2022. Dokumennya bisa detail bisa diakses di situ langsung. Iya, baik, bagus.
Terima kasih Bagus Iya. sudah menjelaskan cukup detail ya dalam fokus redaksi kali ini, karena memang sepekan kami melihat perkembangan informasi terkait dengan hasil penilaian dari Ombudsman mengenai kepatuhan terhadap pelayanan publik ini menjadi satu bagian penting, mengingat pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di bulan Januari ini juga merupakan hari jadi begitu, sehingga ini juga bisa menjadi catatan penting untuk perbaikan guna pelayanan kepada masyarakat. Sekali lagi terima kasih Bagus. Oke, siap. Selamat Terima tahun kasih, baru Bang juga Fadli. Bagus. Selamat tahun baru buat Baik. TVRI juga. Baik, demikian fokus redaksi kali ini. Banyak hal yang menjadi catatan pada Ombudsman seperti yang disampaikan Pak Kus tadi, bahwa Ombudsman memberikan penilaian untuk bahan evaluasi sehingga pemerintah juga dapat melakukan perbaikan khususnya dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Saya Mari Kertayasa, sampai jumpa dalam fokus redaksi edisi selanjutnya.